Selamat pagi, saudaraku. Kalau kita mencari Tuhan pada waktu kita butuh pertolongan Tuhan saja, itu adalah kesombongan, saudaraku. Tapi itu kalau kita lihat, itu sudah menjadi irama hidup manusia, bahkan orang beragama. Kita mencari Tuhan hanya ketika kita butuh pertolongannya. Kita seakan-akan bertransaksi dengan Dia. Karena aku butuh pertolonganmu, aku datang kepada dirimu, aku bawa apa yang kau mau supaya kau mengabulkan doaku. Itu transaksional. Sejatinya hubungan kita dengan Allah tidak boleh dalam mekanisme transaksional. Maka kita harus benar-benar mengenal kepada siapa kita menyembah. Dia itu Allah pencipta langit bumi, yang menciptakan manusia, dan Dia menghendaki supaya kita ini benar-benar membutuhkan Dia saja, saudaraku. Kita tidak bisa tanpa Dia. Dan kita tidak membutuhkan siapa-siapa selain Dia. Maka saudaraku, dengan menciptakan manusia, sebenarnya Allah masuk dalam satu resiko. Sebab manusia itu diberi kehendak bebas. Manusia diberi gambar Allah, pikiran, perasaan, komponen yang ada pada diri Allah itu, dan manusia itu makhluk kekal. Kenapa saya katakan resiko? Karena dengan pikiran dan perasaan, maka manusia dapat menciptakan kehendaknya. Dan kehendak itu bukan Allah yang mengatur atau intervensi di dalamnya. Bahkan Allah tidak mendesain kehendak itu, tetapi manusia mendesain kehendaknya sendiri. Allah tidak menciptakan kejahatan, tetapi manusia memiliki pikiran, perasaan sehingga dapat memproduksi atau menciptakan kehendak, bisa positif, bisa negatif. Bisa menyenangkan hati Allah, bisa mendukakan hati Allah. Tetapi di sini yang menjadi penghiburan untuk manusia adalah kita dipercaya loh sama Tuhan. Itulah sebabnya kita disebut sebagai partner kerja Allah. Aku beri kau pikiran dan perasaan yang ada seperti diriku ini. Ku percaya kepada dirimu, kau bertanggung jawab untuk kau kelola. Dan tahukah saudaraku, manusia seperti kita adalah makhluk yang paling beresiko tinggi. Karena apa yang kita tabur, kita tuai. Tuaian itu bukan hanya di bumi, berlanjut sampai kekekalan, berlanjut sampai keabadian. Lah ini yang menjadi masalah adalah orang tidak banyak berpikir sampai di balik kubur. Artinya keabadian itu tidak dipikirin. Dan disitulah setan bermanuver. Jadi begitu cara kerjanya, itu begitu saudara. Itu seharusnya orang bisa berpikir out of the box, di luar balik kubur. Di balik kubur itu artinya berpikir tentang kekekalan, tapi setan bermain merusak itu sampai orang tidak berpikir di situ. Maka kalau kita makhluk kekal, pikiran, perasaan yang bisa menciptakan kehendak, kita harus berpikir dalam perspektif kekekalan. Karena banyak orang yang tidak punya perspektif itu karena mewarisi cara berpikir keluarga, orang tua, dan lingkungan. Jadi
banyak yang failure, banyak yang rusak di tengah jalan karena itu, saudaraku. Seseorang bisa loh ambil bagian pelayanan, jadi worship leader, jadi pemusik, jadi pengkhotbah, jadi pendeta, jadi gembala, jadi penginjil. Tapi cara pandangnya masih belum kekekalan. Makanya jangan kaget ya kalau di gereja ada konflik, ada berantem-berantemnya. Ada yang ngambek keluar dari gereja gak pelayanan. Pendeta satu sama pendeta satu berantem, merasa paling benar, paling pintar. Dapat masukan, ngambek, gak mau pelayanan lagi. Itu kenapa? Karena proyeksi mereka bukan kekekalan. Ada yang menghasut. Loh, ini saya ngomong lapangan di gereja, saudaraku, banyak begitu. Tidak 1-2 gereja, semua gereja deh, semua ada. Udah dah, nggak ada. Jangan ngomong oh ini, nggak, semua gereja ada. Kenapa? Karena di dalamnya masih banyak orang-orang yang perspektifnya tidak kekekalan. Perspektifnya dirinya sendiri hari ini. Ngapain ribut di gereja? Loh, ini fakta loh, saudara. Ngapain lu ribut di gereja? Betul gak? Mau cari apa? Kecuali kita cari nyenengin Tuhan. Gak ada yang lain kok. Cari apa? Kalau pelayanan karena duit, ribut pasti. Kalau pelayanan karena cari nama, oh ribut. Kalau pelayanan cari pangkat, ribut. Pelayanan cari hormat, ribut. Itu kan itu aja sebetulnya. Tapi kalau orang sudah perspektifnya kekekalan, apa sih yang diributin? Orang nggak mau setia, ya udah, memang dia belum di titik itu. Karena orang yang perspektifnya kekekalan, dia setia. Karena anak Allah itu salah satu karakternya setia. Karakter lain lagi apa? Penundukan diri. Karakter anak Allah itu menundukkan diri, nggak mungkin berontak. Loh, kan begitu, simple thingsnya begitu, saudaraku. Karena ada satu mentalitas bangsawan surgawi, integritas Allah itu ada di dalamnya. Gak mungkin seorang pemberontak, gak mungkin seorang penghasut, gak mungkin seorang yang mulutnya bocor. Itu bangsawan surgawi. Oh gak mungkin, saudaraku. Nah itu yang saya katakan. Karena sudut pandang mereka belum kekekalan. Jadi pelayanannya pasti berpusat kepada dirinya sendiri atau dunia. Kalau gak duit, kehormatan, harga diri, kesenangan diri, udah itu aja lah. Di luar gak dapat, di gereja dia cari. Saya ngomong ini hampir semua begitu, saudaraku. Maka siapapun yang mendengar pagi hari ini, kita bareng-bareng introspeksi diri. Ya, jadi gak ada yang merasa paling benar. Kita mau belajar. Ya, maka kita ubah cara berpikir kita. Ya, kita mulai ubah bagaimana kehidupan jemaat-jemaat yang hadir di gereja ini benar-benar berubah karena cinta Tuhan. Di dalam kebebasannya dia tetap, aku mau cinta Tuhan. Bahkan kita itu sering loh berbicara tentang langit baru, bumi baru. Tapi belum tentu cara berpikir kita sudah keluar dari yang salah. Belum tentu sudah menembus batas, belum. Kita masih pelit, kita masih hitung-hitungan sama Tuhan. Loh, ini gak ngomong duit aja semuanya, waktu. Gak bisa, gak ada waktu. Sibuk, inilah, itulah, banyak. Berapa banyak kita berani berkorban untuk sesama kita? Udah gak usah orang luar dulu deh. Berkorban untuk keluargamu dulu. Untuk orang tuamu dulu, berapa berani kau berkorban? Halo saudaraku, berapa berani kau berkorban untuk orang tuamu? Untuk saudaramu? Berapa berani? Gak usah ngomong orang luar dulu. Maka saya ngomong, manusia yang mengerti kebenaran pun seringkali tidak bisa terbang seperti Raja Wali. Kenapa? Karena dia belenggu dengan berbagai pikiran, perasaan khawatir kalau dia memberi orang lebih. Atau membantu pekerjaan Tuhan lebih, mensupport pekerjaan Tuhan lebih.
mensupport orang tua, mensupport ini dan itu. Mereka takut kurang. Mereka takut sakit, mereka takut. Orang berkorban itu pasti sakit kan? Namanya korban. Kalau korban itu pasti disembelih. Orang belum berani menyembelih dirinya. Belum. Karena itu yang saya katakan tadi, transaksional. Banyak orang transaksional. Sebetulnya memanfaatkan Tuhan untuk kepentingannya. Banyak manusia di titik itu sebetulnya. Sehingga dia datang kepada Tuhan kalau masalah-masalahnya berat dengan diiming-imingi Tuhan. Nanti aku akan melayani suatu hari kalau Tuhan bereskan usahaku. Tuhan sembuhkan penyakitku, aku mau berikan hidupku. Lah kenapa kok waktu sehat gak mau kasih? Nanti waktu usahaku lancar, aku mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Lah kenapa waktu lancar kemarin kamu pelit sama Tuhan? Itu iming-iming karena transaksi. Mintanya diberkati, tapi menjadi berkat gak mau. Mereka berharap ketika beri persembahan, berharap Tuhan gantikan lipat kali ganda. Saudaraku, Allah itu yang mencipta langit bumi, yang mencipta manusia dengan tujuan ilahi. Tujuan ilahi ini pasti berelasi dengan kekekalan. Maka ayo lepaskan semua kekhawatiran, cara berpikir, berperasaan, berkehendakmu yang salah. Lu pastor ngomong gini minta duitku. Enggak minta duitmu. Enggak usah kasih ke gereja saya. Yang saya maksud di sini adalah kau beri untuk Tuhan. Keluargamu kau rawat, orang tuamu, lingkunganmu, keluarga besarmu, dirimu sendiri jangan jadi benalu. Kau rawat pekerjaan Tuhan di gereja lokal. Kalau kau tenggelam bersama Tuhan, Tuhan pasti tuntun kok saudaraku. Betul nggak? Kan ini saja. Karena sudah terlalu lama kita hidup dengan pola pikir, filosofi hidup yang orientasinya kepada kebutuhan jasmani dan dunia. Dan kau pandang itu wajar. Kemudian ketika Tuhan membawa engkau lebih dari itu untuk tanpa batas, kau delay itu. Kau cancel itu. Kenapa? Karena sakit Tuhan, nggak mau aku itu. Aku nggak mau lebih. Cukup di sini. Jangan saudaraku, kau tidak akan pernah berbuah manis. Amin. Ya, maka jangan tidak berubah, jangan hanyut dengan kehidupan yang hanya berpikir kepada masalah-masalah fana, keinginan-keinginan dunia, sombong. Aduh, saudaraku udah. Kita mau apapun kondisi kita hari ini. Mau sehat, mau sakit, banyak uang, gak punya uang, punya relasi, gak punya relasi. Percayalah suatu hari tetap hidup kita harus berhenti di bumi ini. Dan pertanyaan besar yang harus kita tanyakan. Layakkah aku masuk ke rumah Bapa kalau kelakuanku seperti hari ini? Renungkan itu. Dan selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkati.